Terima kasih, tolong sampaikan kepada Bapak Gembala, seluruh majelis yang berikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Dan sebelum baca firman Tuhan, tentunya terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu. Banyak di sini yang hatinya, tangannya sampai ke Tanjung Enim. Sebenarnya kami ini siapa? Tetangga bukan, dulur kagak, saudara apalagi, semuanya berbeda. Tapi oleh karena kasihlah yang memotivasi Bapak Ibu memperhatikan pekerjaan Tuhan di sana. Sekali lagi terima kasih semuanya. Xie Sangti Cufuni. Tuhan memberkati. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali kami menyebut nama Bapak dan Ibu dalam setiap nafas doa kami. Romantis sekali ya. Mari kita membuka bagian firman Tuhan, nats yang sudah ditetapkan dari temanya hidup seperti Yesus. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60 di bawah tema hidup seperti Yesus. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Saya memohon kita membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-54. Mohon Bapak Ibu membaca ayat yang bernomor ganjil. Kita baca bergantian. Kisah 7 ayat 54. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Temanya sudah jelas, hidup seperti Yesus. Wow, tema maut ini, seperti Yesus. Beberapa tahun yang lalu begitu terkenal dan viral contoh kalimat dikatakan perbedaan antara Yesus dengan kita. Yesus sedikit marah, kita sedikit-dikit marah. Yesus sedikit makan, kita dikit-dikit kuliner. Begitu berbeda. Tema ini pasti mengandung sebuah masalah. Karena di balik tema selalu ada masalah. Begitu kata para penulis tesis, skripsi dan makalah tugas akhir. Di balik tema selalu ada masalah. Boleh dikurangi dikit, suara saya keras sekali nanti. Dikurangi dikit, sound system dikurangi dikit. Karena suara saya ini keras banget. Di balik tema selalu ada masalah. Itu udah pasti. Lantas apa masalah di balik tema ini? Jelas sekali bahwa ada banyak orang percaya hidupnya tidak seperti Yesus. Benar? Itu gampang. Kalau tema kita hari ini hidup seperti Yesus, maka ada banyak orang percaya hidupnya jauh sekali dari teladan dan karakter Yesus. Siapapun dia, yang duduk maupun yang berdiri. Maka perjuangan kita hari demi hari, tahun demi tahun adalah bagaimana kita bisa mendekat hidup kita seperti Yesus. Seperti apa itu? Ada kisah di sini. Ada kisah seorang tokoh di mana bernama Stefanus, tadinya seorang pelayan diakonia, begitu berkobar-kobar melayani Tuhan Yesus. Tapi ada sekelompok orang, itulah mahkamah agama. Saudara, akan ada waktunya bahwa antara agama dan kebenaran kadang-kadang berjalan bertolak belakang. Akan ada waktunya kita melihat bahwa orang yang beragama sesungguhnya tidak melakukan kebenaran. Akan ada waktunya bahwa orang yang mengatakan agama menyiksa mereka karena berkata-kata kebenaran. Demikian contoh hari ini. Tetapi keadaan ini
terus menerus akan menjadi peringatan. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam sejarah kita tahu ada banyak penyiksaan, ada banyak keadaan di mana orang-orang mengalami luka, mengalami sakit hati, terluka. Tapi hari ini tema ini mau menuntun kita tersakiti tapi mengampuni, terlukai tapi memberkati, tersakiti tapi berusaha mengampuni. Hidup seperti apa yang mau ditampilkan, karakter seperti apa yang mau ditampilkan oleh Stefanus. Harus jelas kita pahami bahwa Stefanus mencoba menguraikan kesaksiannya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana dia menyaksikan, begitu fasih menyaksikan siapa Yesus dalam pikirannya, dalam keyakinannya. Tetapi itu tidak berkenan kepada mahkamah agama. Maka dia diseret, maka dia dilempar. Nanti kita lihat dia mati. Begitu ceritanya. Tapi bukan soal cerita mati, bukan soal cerita dilemparin, bukan soal cerita dianiaya, bukan soal cerita itu. Tapi bagaimana hidup seperti Yesus, karakter apa yang akan dipertontonkan pada kita hari ini. Karena tidak gampang, semua orang mengalami masalah. Pribadi, keluarga, semua mengalami masalah. Orang banyak sakit hati sekarang, keluarga-keluarga minta perceraian, semuanya banyak mengalami sakit hati. Bagaimana mau menampilkan Yesus dalam keluarga? Tidak gampang. Kemarin ada satu ibu, saking sakit hatinya, pergi dia ke warung, Mbak beli lontong. Ini kuahnya sama lontongnya mau disatukan atau dipisah? Jangan pernah disatukan, Mbak. Jangan pernah. Terlalu sakit, Mbak, terlalu sakit. Mbak, ini lontong bukan curhat. Kuahnya maksudnya. Halo. Satu tampilan sosok keluarga yang mengalami problema. Tidak gampang menampilkan Yesus dalam rumah tangganya. Tapi hari ini kita mau melihat Stefanus mau menampilkan Yesus yang keadaan yang dialaminya persis sama seperti Yesus. Hari ini yang pertama dikatakan bahwa pada waktu dia sudah dibawa keluar kota, pada waktu dia sudah diposisikan bersalah, pada waktu dia sudah diposisikan untuk dilempari, untuk dihukum, untuk dianiaya, firman Tuhan katakan dia dipenuhi roh. Wow. Dipenuhi roh. Apa akibatnya dia dipenuhi roh? Maka firman Tuhan katakan dia melihat Allah, dia melihat kemuliaan Allah, dia melihat anak Allah itu duduk di sebelah kanan, dia melihat Yesus anak manusia itu duduk di sebelah kanan. Maka itu yang memotivasi imannya cukup bagi dia. Kalau saja dia bisa melihat kemuliaan Allah, maka itu berkata bahwa apa yang dia imani itu adalah benar dan tangguh. Tahun lalu kita sudah menyaksikan banyak orang menyaksikan ada satu lagu yang viral di medsos yang dibawakan oleh juara Idol. Karena ini bukan endorse, jadi ada juara Indonesian Idol membawakan satu lagu yang sangat terkenal, namanya Never Be Enough. Cerita lagu itu katanya dia pengen hatinya bergelora dan pengen ada kekasihnya dekat megang tangannya. Tapi kemudian saudara dia katakan, oh seandainya menara emas itu bisa dalam genggaman, seandainya ada lampu-lampu yang begitu bertebaran, bintang-bintang bertebaran, kemudian lagu itu katakan never be enough untuk menggelorakan kasih dan cinta saya. Tidak mungkin, itu tidak cukup. Seandainya ada menara emas pun di tangan saya genggam, never be enough. Tidak cukup untuk dalam genggaman saya. Seandainya pun ada pesta yang sangat amat meriah, spotlight katanya, cahaya yang berkilau-kilau, itu tidak cukup menggelorakan jiwa saya. Tidak cukup. Yang paling cukup adalah bagi Stefanus ketika dia melihat Allah, dia dipenuhi roh itu memungkinkan dia melihat kemuliaan Allah. Halo, bicara roh, bicara dipenuhi roh, jangan kita terpesona. Yang ikut sekolah Alkitab malam jangan terpesona dengan bahasa roh, dengan guling-guling, ketawa-ketawa, pingsan-pingsan, jatuh-jatuh. Untuk apa? Tapi roh itu memungkinkan Stefanus melihat Allah ketika dilempar, dianiaya. Maka itu yang membuat dia bertahan kuat ketika dia melihat anak manusia. Mungkin tatapan itu, tatapan Yesus
Tidak ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Ketika Yesus melihat dia sedang dilempar dan Stefanus melihat dia, mungkin Yesus hanya menundukkan kepalanya. Mungkin dia hanya berkata, mungkin dia hanya melihat Stefanus, tapi Stefanus sudah berkata, yes, bagiku itu cukup untuk saya tangguh menghadapi lemparan ini. Bagi itu cukup. Siapa yang mengira peristiwa yang baru kita dengar beberapa waktu yang lalu, kasus Melinda dibunuh di perairan Jalur sana. Kami bercerita dengan istri saya katakan, saya juga melayani di tempat ini 2 tahun di daerah itu persis. Tapi dulu mama nggak diperkosa kan? Ya enggak lah, mungkin kurang cantik mama ya. Enggak lah begitu ya. Tapi saya teringat dengan cerita seorang misionaris yang diperkosa di Afrika. Pada waktu diperkosa, kemudian dia pulang dan tidak mau melayani lagi. Tidak mau melayani lagi. Semua orang menginjili dia, semua orang counseling, semua para counselor dunia itu mendekati dia dan tidak ada yang mempan. Dan dia hanya satu kalimat katakan begini kepada counselor itu. Saya hanya minta satu pertanyaan untuk Anda jawab. What? Di mana Yesus ketika aku diperkosa? Di mana Yesus ketika aku merintih? Di mana Yesus ketika aku menangis? Di mana Yesus ketika aku dipermalukan? Di mana Yesus ketika aku dianiaya? Ada yang berani menjawab? Ada yang berani mengatakan, Yesus membelai rambutmu, Yesus ada di sampingmu? Enggak. Tapi ketika Stefanus dipenuhi roh dan satu fakta mengatakan dia melihat anak manusia itu yang membuat dia tangguh menghadapi hidup ini. Halo? Karena fluktuasi kehidupan kita itu tidak gampang. Baru-baru ada seorang ibu, dia katakan, Pak Pendeta, kami mau cerai. Cerai? Sudah berapa tahun menikah? 30 tahun Pak Pendeta. 30 tahun. Tapi saya benar-benar tidak sejalan dengan dia. Berapa anakmu? Anak saya itu 5. Kami seperti kucing dengan anjing di rumah. Kucing dengan anjing anaknya 5. Itu baru kucing dengan anjing loh, anaknya 5. Tapi saya katakan, halo please, coba lihat. Dan dia selalu berkata, sebenarnya kami ini hanya bertahan aja Pak Pendeta. 30 tahun hanya bertahan. Halo, 30 tahun hanya bertahan. Ampun. Itu sama seperti yang sering saya katakan, lagu yang kalau ada pernikahan organ tunggal, ku coba bertahan. Terus lanjutannya? Taunya kau, nggak usah pura-pura nggak tahu. Hanya bertahan. Ku coba bertahan mendampingi dirimu 30 tahun hanya bertahan. Maka kadang-kadang setiap seminar Pak Sutri, saya selalu tanya begini loh. Kalau seandainya waktu ini diputar ulang, jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu. Saya nggak mau ada persoalan. Kalau seandainya waktu ini diputar ulang, yang menikah 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 5 tahun. Kalau waktu ini diputar ulang, saya mau tanya sekarang, masih pasanganmu yang sekarang nggak kau pilih? Jangan dijawab dulu. Mikir dulu. Dan jangan ditanya nanti pulang ke rumah. Saya nggak bertanggung jawab kalau ada persoalan. Jangan ditanya, Ma, kalau waktu ini diputar masih aku yang nggak kau pilih. Kau kan sudah tahu jawabannya apa? Seorang bapak katakan begini, Boksu, kalau waktu ini diputar ulang mau 30 tahun, 35 tahun, tetap istri tercinta, tersayang, yang luar biasa ini tetap menjadi pilihanku 100%. Istrinya kata begini, Pak Pendeta, dia mah memang milih aku, tapi aku, wah. Kalau seandainya Pak Pendeta, kalau aku dulu milih si Hombing, aku udah istri Kapolres. Gara-gara dia ini aku jadi jualan jengkol. Halo. Apa yang membuat kita berkata ini cukup? Perjalanan hidup ini cukup. Hanya ketika
melihat Yesus. Oleh karena dorongan roh itu yang membuat kita berkata, Yesus terima kasih, imanku tidak pernah sia-sia. Amin. Perjalanan hidup bukankah menggoncangkan kita? Baru aja si sorry yang kepala pelontos mengucapkan 2 kalimat syahadat, sibuk aja di Facebook orang manusia. Sibuk aja, wah komentar sana. Aduh, halo. Pemandangan seperti itu terlalu banyak yang nampak dan tidak nampak. Tetapi orang yang sudah melihat Yesus oleh rohnya akan berkata, dia yang benar. Amin. Harus sampai iman itu. Maka dipenuhi roh adalah bagian daripada kita. Dipenuhi roh lah yang membuat kita bertahan. Dipenuhi roh lah yang membuat kita akhirnya berkata, no, tidak pada dosa. Beberapa waktu yang lalu saya ikut konferensi di Makassar. Di hotel-hotel di Makassar, Bapak Ibu yang pernah ada di Pantai Losari, benar? Itu kan hotel semua ya, berderet hotel. Setelah konferensi pagi sampai sore biasalah, mau malam keluarlah saya dengan satu kamar saya sudah setengah bayar lah. Baru aja di depan pintu hotel itu sudah ada anak muda nunggu, Bos, ada barang bagus bos. Maksud lo? Bagus bos, masih muda bos. Gila kaumnya. Aduh, ya Allah. Baru aja keluar, bagaimana kalau di pantainya? Bagus bos, harga nego bos. Saya sebenarnya mau mengatakan, ya ampun ya Allah, teman saya ini juga pendeta. Saya mau mengatakan, kami ini pendeta, tapi saya takut nanti, bos, malam ini untuk pendeta 50% bos. Gila kau ya. Enggak perlu pakai kredit card. Halo, apa yang membuat saya berkatakan no, thanks, terima kasih, tidak? Karena bagi saya enough dengan rumah tangga pernikahan saya. Saya sudah berkata itu cukup. Maka Stefanus pada waktu dia melihat Yesus di sebelah kanan Allah, bagi dia sudah berkata, ternyata tidak sia-sia perjalanan imanku selama ini. Amin. Tidak sia-sia perjalanan imanku itu. Tidak perlu Yesus berkata, Stefanus, tenanglah kau Stefanus. Pokoknya kau dilemparin, punggungku yang dilemparin Stefanus. Oke, pokoknya terima aja. Nanti rumahmu di Jalan Bahagia nomor 10 di samping rumah Petrus. Tenang aja. I believe. Saya yakin ketika melihat kemuliaan itu yang membuat dia dipenuhi roh. Saudara tidak usah banyak tafsiran. Orang yang dipenuhi roh, yang belajar melihat kemuliaan Allah dan yang membuat dia tangguh menghadapi kehidupan ini. Amin. Yang kedua, bisa lama khotbahnya, apalagi nggak banyak pendeta kan sini. Yang kedua, saudara perhatikan pada waktu setelah dikatakan dia melihat Yesus, pada ayat yang kedua terakhir dikatakan begini, ayat 59, sedang mereka melemparinya, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tadi dia dipenuhi oleh Roh Kudus yang memampukan dia untuk melihat Yesus, melihat kemuliaan Allah. Oke? Kemudian dia berkata, terimalah rohku. Rohku, roh itu manusia adalah bagian daripada manusia itu, bagian terbaik dari diri manusia, benar? Roh itu adalah bagian terbaik dari diri manusia. Karena tubuh ini fana. Tubuh sebentar lagi sakit. Usia 60 sudah macam-macam penyakit datang, ya. Sudah banyak cincin, asam urat, macam-macam pokoknya, ya. Melangkah jauh capek, diajak jalan-jalan repot, gitu ya. Akan ada waktu itu bagian yang terbaik. Stefanus tahu bahwa time is coming. Ada waktunya akan datang bahwa kita harus menyerahkan yang terbaik dari hidup kita. Terimalah rohku kembali, yang kau berikan itu padaku. Apa yang kau berikan padaku, ada waktunya kita kembalikan. Halo, jangan pikir itu milik kita selamanya. No. Apa yang terbaik dalam dirimu,
talentamu, roh itu menggoncang talenta kita. Talenta kita, harta kita, roh kita, semuanya. Maka itu yang katakan kita akan kembalikan. Pada waktunya kita akan kembalikan. Tidak gampang. Karena itu bukan milik kita. Tahun 2012 ada seorang anak Tuhan memberikan kami 1 unit mobil Innova. Luar biasa. Pada waktu terima itu kayak terima istri cantik, mulus, baik, anak orang kaya, rajin melayani, panjang rambutnya, rajin menabung, sabar, tabah, tunduk pada suami. Pokoknya aduh, dielus-elus tuh mobil. Oke, itu diterima sekitar Juni atau Juli begitu ya. Waduh, pokoknya senang, bangga, sedikit sombong. Pasti dong, tidak gampang menerima itu. Benar-benar anugerah Tuhan. Oke. Tahun berikutnya bulan Juli, ada pula dosen kami ini bertanya, mau nyuci mobil. Kau nyuci mobil ya? Bisa naik mobil? Pertanyaannya salah. Bisa katanya. Jangan kenaik. Naik bisa. Jadi cuci mobil ya. Dia ambil kunci mobil, dia belum tahu mana rem mana gas. Halo, dia pikir rem, tahu-tahu gas, mobil itu mundur. Yang pernah ke Tanjung Enim, di depan rumah kami itu ada jurang berpuluh-puluh meter. Bus, das, tergeletak mobil. Selesai, kelar hidup lo. Sudah. Waktu itu ada dari pemerintah mengunjungi sekolah dan kemudian tidak ada yang berani mengatakan pada saya. Akhirnya istri saya berani, namanya istri. Dikatakan, Pak, apa? Jangan terkejut ya. Waduh, ada apa? Kalau waktu dia ngomong jangan terkejut, malah saya terkejut. Ada apa? Mobil, Pak. Mobil apa? Jatuh ke jurang. Saya lihat mobilnya, jangan ya. Selamat jalan. Maka minta bantuan. Orang tanya, ada asuransinya? Enggak ada. Dibawalah satu mobil perusahaan PTBA minta tolong untuk mengambil dari bawah. Waktu diambil, kerupuk. Diangkat ke atas, dimasukkan ke truk. Kulihat seolah mobil itu katakan, selamat jalan. Nangis, sedih sekali. Beberapa hari kemudian yang membawa itu keluar rumah sakit sudah sembuh. Datanglah ke rumah. Ditampar nggak mungkin. Disiksa apalagi dimutilasi, nggak mungkin. Ini bukan mobil saya juga dan lain sebagainya. Dia minta maaf. Maaf ya Pak, mau nyuruh ganti nggak mungkin, uang sekolahnya aja kita yang bayar. Ya udah, mau apa lagi? Nggak ada, mau apa lagi, nggak ada tanggung jawab. Ya sudah. 2 hari setelah itu saya mau menyegarkan hati, saya mau turun ke asrama main volley. Mau bersenang-senang dulu lah. Udahlah, peduli harta dunia bisa datang dan bisa kembali, kan begitu ya. Saya lihat yang menjatuhkan mobil ini udah ketawa-ketawa di lapangan volley. Sudah, saya lihat ketawa-ketawa, saya amarah muncul. Saya nggak jadi main volley, saya langsung pulang ke rumah, langsung saya duduk. Tuhan, tidak gampang untuk mengampuni. Padahal itu bukan mobilku. Hanya diberi kesempatan duduk sementara waktu. Tapi ketika diambil, saya menangis. Maka Stefanus katakan, terimalah rohku. Aku tidak mungkin bertahan terus di sini tanpa engkau menerima roh itu. Ada waktunya. Semua yang terbaik dalam diri kita, time is coming, kita pasti serahkan. Halo. Dan kita berkata, terimalah semuanya itu. Dan kita hanya kembali dengan kita. Maka Stefanus sama seperti Yesus yang pada waktu selesai, dan ini benar-benar mirip.
Ini benar-benar hampir sama seperti Yesus. Pada waktu Yesus menyerahkan, aku menyerahkannya kepadamu. Selesai. Selesai. Stefanus tahu bahwa roh itu adalah milik Allah Sang Pencipta. Amin. Ada di sini kita yang tidak sadar bahwa segala sesuatu akan kita serahkan kembali kepada pemiliknya. Dan mungkin kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang diberikan yang paling berharga, bahwa itu akan kita serahkan kembali. Atau itu justru diambil dengan paksa daripada kita. Tapi hari ini Stefanus katakan, terimalah rohku. Ketiga, pada ayat yang terakhir Stefanus katakan begini, satu hidup model seperti Yesus. Ayat yang ke-60-nya, sambil berlutut ia bersuruh dengan suara nyaring, Tuhan, apa dikatakan? Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hidup seperti Yesus itu harus mampu, yang ketiga, yang meletakkan bahwa pengampunan itu adalah puncak tertinggi daripada Taurat. Halo? Perhatikan ini pelan-pelan, bahwa pengampunan itu, mengasihi itu puncak tertinggi daripada Taurat. Maka Yesus pernah berkata bahwa di atas dua inilah meletakkan semua hukum Taurat 10, tapi tafsirannya ribuan itu diletakkan di mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Disinilah tergantung semuanya dalam dua ini. Maka Stefanus tahu semua itu. Maka dia katakan, dia berlutut, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti yang dilakukan Yesus. Halo. Maka inilah yang membuat Stefanus, dia melihat Allah. Bukan hanya itu, imannya konsisten, karena dia tahu bahwa selama tinggal di bumi ini, kerjanya adalah mengampuni. Pasti kita tidak gampang seperti saya tadi. Saya pulang ke rumah, saya duduk, saya tahu bahwa itu diambil. Saya tahu bahwa itu bukan milik saya. Tidak gampang mengampuni, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang minjam duit dengan kita. Waktu minjam dia nangis, waktu mau mengembalikan kita yang nangis. Minjam luar biasa, tapi waktu mengembalikan itu tidak gampang. Oleh karena mengampuni membutuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Roh itu yang menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain. Tidak mungkin kita berkata, aku melupakan. Kita membuat semua bahasa, udahlah, nggak usah ingat-ingat lagi, sudahlah, lupakanlah semua. No, yang paling bisa adalah belajar engkau mendoakan orang yang membuat salah itu. Itulah melakukan firman. Saudara pernah mendengar cerita Sakeus kan? Pasti semua pernah. Dalam Lukas pasal 19, Sakeus yang oleh karena lagu itu ada lagu yang diciptakan, apa nama lagunya? Sakeus, orang kecil, orang pendek, kecil betul, ini dibully luar biasa. Ini Sakeus untung orang sabar. Ini lagu mendiskreditkan Sakeus. Gara-gara lagu ini sampai tidak ada orang, anak-anak majelis yang menamai anaknya Sakeus. Tidak ada. Coba lagunya kita ganti begini. Tidak mengurangi fakta. Lagunya begini. Sakeus, orang kaya, dia masuk surga. Saya yakin pasti banyak majelis Sakeus Kuta Barat, Sakeus Nabi Tupulu, dan Sakeus Manurung. Gara-gara lagu itu. Ada di sini yang bernama Sakeus, tolong angkat tangan. Ada? Orang kaya loh. Orang kaya masuk surga, benar? Oke lah, kita kembalikan cerita itu. Sakeus, dia rindu melihat Yesus, benar? Pada waktu Yesus mau melewati Yeriko, dan dia begitu bergelora mau melihat Yesus. Seperti apa Yesus bergelora hatinya mau melihat Yesus. Wow. Sampai dia sudah melupakan harga dirinya. Dia melupakan semuanya. Sebenarnya dia orang kaya loh, gampang loh. Orang kaya kan gampang.
Banyak kemudahan untuk orang kaya, bukan mau menyindir orang kaya, enggak. Banyak kemudahan orang kaya, benar? Banyak kemudahan. Sebenarnya dia bisa WA Petrus muridnya, terus tolong dulu antarkan Yesus ke rumah saya ya. Tapi dia nggak melakukan itu, dia oke, memanjat pohon ara, no problem. Dia manjat pohon ara, bla 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 bla. Begitulah cerita itu. Karena susahnya bertemu Yesus. Kemudian Yesus tahu hati orang yang rindu. Halo? Hati orang yang rindu Tuhan Yesus tahu ya. Kemudian Yesus katakan, Sakeus turun, aku mau mampir ke rumahmu. Wow, excited nggak? Excited nggak? Excited banget dong. Mau melihat aja susah, tiba-tiba datang ke rumah. Saking excitednya bertemu Yesus itu, dia katakan begini, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Bisa berkata seperti itu? Berarti tinggal berapa? Aduh, susah sekali menghitung. Kadang-kadang saya menyinggung orang Batak. Orang Batak itu memang susah sekali pelajaran kurang-kurang. Apalagi pelajaran bagi-bagi. Aduh, harus pelajaran tambah-tambah kali-kali. Wow, tambahkan. Jadi setengah berarti tinggal setengah. Oke, tinggal setengah dulu. Berikutnya yang kedua katakan begini, Tuhan, apabila ada yang kuperas. Halo? Ada kira-kira diperas oleh pemungut cukai? Dia adalah pegawai, Bapak Ibu pasti lebih tahu, lebih pintar Bapak Ibu. Bapak Ibu pintar-pintar banget. Dia pegawai kerajaan Romawi untuk mengumpulkan pajak. Oke, maka dia harus melaporkan pajak ini kepada Romawi. Kira-kira ada nggak yang diambil dan dilebihkan pajak itu untuk dia? Pasti adalah, apalagi pengusaha tahu itu, mengenal birokrat. Dia ambil, maka dia katakan, apabila ada yang kuperas, maka ku kembalikan 4 kali lipat. Wih, 4 kali lipat. Ini bukan soal jumlah, tapi ini konsep perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, apabila engkau menemukan aku berdosa, apabila engkau menemukan aku mencuri, maka ku kembalikan 4 kali lipat. So, what does mean? Ini artinya, apabila engkau temukan aku berdosa, aku bertanggung jawab. Aku selesaikan dosaku. Aku selesaikan dosaku. Maka apa respon Yesus? Hari ini, today, inteniki, sadarion. Hari ini terjadi prosperity. Hari ini terjadi kemakmuran. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Wah. Karena bagi Sakeus, kehadiran Kristus jauh lebih penting dari semua apa yang dia miliki. Yesus enggak kekurangan harta, benar? Yesus tidak kekurangan persembahan. Ya. Tapi Yesus melihat bagi seorang Sakeus bahwa ternyata dia menempatkan kehadiran Yesus jauh lebih utama dari semua apa yang dia miliki. Maka Yesus pun mengutamakan dia. Bagi Stefanus, mengampuni orang itu, mengampuni orang yang melempar itu adalah jauh lebih utama daripada dia mati kemudian menggerutu, marah, benci, dan membawa kebencian itu dalam hatinya. Karena bagi dia mengampuni itu adalah puncak semua, puncak tertinggi daripada hukum itu. Kau bisa memberi banyak, kau bisa melakukan pelayanan apapun, tetapi puncaknya semua adalah mengasihi. Ini tidak gampang terhadap suami istri, karena ada banyak suami menyimpan benci pada istrinya. Maka acap kali juga suami jangan pikir dia juga selalu berkata, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Hanya bertahan. Bertahan itu kata pemain sepak bola, pertahanan yang paling ampuh apabila maju menyerang. Enggak maju-maju, malah mundur. Dia pikir hanya Syahrini yang cantik mundur. Halo,
Mengampuni adalah bagian yang paling tertinggi, puncak daripada semua itu. Dan dia berkata, berlutut, ya Tuhan, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka itulah semua kesimpulan dari iman. Sebenarnya Stefanus bukan rasul, no. Dia hanya diakonos. Dia hanya pelayan meja yang terpilih. Dia hanya seorang pelayan meja yang oleh pelayanannya maka Injil makin diberitakan. Tema ini nanti akan saya khotbahkan sore, karena itu jangan kemana-mana. Dia hanya seorang diakonos. Mungkin kalau dia duduk di sini, Anda jauh lebih baik daripada dia. Tetapi kualitas daripada orang ternyata tidak ditentukan dia berdiri di mimbar ini atau duduk di tempat itu. Kualitas hidup kita ternyata tidak pernah ditentukan saya di sini atau saudara di situ. No. Dia bukan rasul. Tapi cerita ini mau mengatakan bahwa puncak semua daripada iman, perjalanan iman kita, belajar mengasihi, mengampuni. Apapun yang ceritanya. Ketika sekali kita memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus, mengiring dia, saudara tahu konsekuensinya banyak sekali. Persoalan dan lain sebagainya. Acap kali kadang-kadang kita tersakiti, tapi harus belajar memberkati. Kita kadang-kadang dilukai, tapi belajar mengasihi. Karena kita sudah berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amin. Bolehkah kita menyanyikan lagu itu? Memang itu lagu nanti yang masih nyanyikan, tapi saya rindu sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu indah ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. I have decided. I have decided. Ya. I have decided to follow Jesus. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Apa? No turning back. No turning back. Boleh cepat sedikit. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Apa? Amin. Boleh bangkit berdiri sedikit. I have decided. I have decided to follow Jesus. Amen. Amen. I have decided. Amen. To follow Jesus. No turning back. No turning back. Kalau seandainya dalam mengiring Yesus ada yang menyakiti engkau, kau rela mengampuni? Kalau seandainya engkau menyimpan kebencian selama ini pada orang di sekitarmu atau orang yang kau kasihi, kau mau mengasihi? Disitulah puncak perjalanan iman kita. Kalau engkau melihat Yesus di sampingnya, bahwa dia adalah orang yang pernah terlukai, maka kalau hari ini ada kesaksian Stefanus, dia juga adalah orang yang disakiti. Dan terakhir dia katakan, aku mau berdoa, Tuhan ampuni mereka.
Karena I have decided to follow Jesus. 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 Katakan semuanya. No turning back, no turning back. Tuhan Yesus yang paling tahu jemaatmu berdiri, tapi dari sorga mulia Engkau paling tahu. Apakah kami saat-saat yang genting melihat kemuliaan-Mu? Apakah kami sadar Tuhan bahwa ada waktunya kami harus menyerahkan segala sesuatu, dan puncak dari semua itu adalah mengasihi. Apabila Engkau dapati jemaat-Mu sesungguhnya menyimpan kebencian, menyimpan luka, menyimpan kepahitan, inilah bagian dari kami hidup berjalan seperti Engkau Yesus. Mampukan kami. Terima kasih firman-Mu, ajaib, ajaib. Karena firman-Mu yang mampu mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Silakan.